Muhammad Rizky Prasetyo. Di sini kami ingin memaparkan pembuatan pohon bioteknologi dengan konvensional dan modern. Dan produk yang kami siapkan adalah dari konvensional, yaitu berupa prosesi pembuatan kecap, dan juga dari modern berupa prosesi pembuatan insulin. Itu dia dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Baik, bioteknologi yang kita ambil adalah bioteknologi konvensional, yaitu kecap. Di sini ada 5 jenis kecap, yaitu kecap asin, kecap jamur, kecap Inggris, dan juga kecap Jepang. Kurang satu, kecap apa lagi? Kecap teriyaki. Baik, jadi kecap-kecap tersebut mempunyai bahan dasar botani. Apa sih itu botani? Botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, termasuk struktur, sifat, dan juga proses biokimianya. Di situ ada bahan seperti air, garam, gula, dan juga kedelai hitam. Lalu, selain botani, ada bahan dasar ekologi, yaitu ekologi adalah ilmu biologi yang mempelajari tentang jamur. Seperti ada Arpeligius oryzae dan juga Arpeligius wenti. Nah, pada 5 jenis kecap ada bahan tambahan kecap jamur, ada bahan tambahan ekstra jamur. Kecap Jepang, yaitu bahan tambahannya adalah gandum. Kecap teriyaki, yaitu bahan tambahannya adalah soyu dan juga mirin. Kecap Inggris, tambahannya adalah cuka. Dan juga kecap asin, tambahannya adalah sari kacang. Nah, selanjutnya ada cabang ilmu baru, yaitu tentang bakteriologi. Pada pembuatan kecap, menurut bahan bioteknologi menggunakan bakteriologi Lactococcus bacillus wisela. Pada wisela ini mengubah adanya genus asam laktat, bakteri asam laktat. Dan juga selanjutnya ada cabang ilmu yaitu enzimologi. Pada proses pembuatan kecap, enzimologi yang digunakan adalah tripsin, proteasin, dan amilase. Nah, pada amilase ini dia sebagai perombak pati sehingga terjadi peningkatan mutu gizi. Dikarenakan aktivitas mikroba selama pengolahan dan fermentasi, salah satunya karena kapang menghidrolis sebagian selulosa menjadi bentuk yang lebih mudah dicerna. Komponen karbohidrat pada kacang kedelai mula-mula dihidrolisis menjadi gula. Gula yang terdapat dalam kacang kedelai didegradasi menjadi rantai gula yang lebih sederhana meliputi sukrosa, rafinosa, stakosa, glukosa, galaktosa, dan gula peroduksi. Komponen pendukung faktor dari pemecah karbohidrat oleh komponen gula alkohol yaitu gliserol dan manitol. Nah, pada cabang ilmu yang selanjutnya yaitu biokimia. Terdapat 4 cabang. Yang pertama fermentasi etanol, kedua hidrolisis protein, ketiga fermentasi ester atau pembentukan ester, yang keempat dan terakhir adalah reaksi karamelisasi. Nah, pada cabang ilmu yang pertama yaitu fermentasi etanol terbagi menjadi 2, yaitu fermentasi koji dan fermentasi moromi. Nah, fermentasi koji atau fermentasi padat merupakan fermentasi keadaan padat dari kacang kedelai dan gandum menggunakan spora jamur, biasanya yaitu Aspergillus oryzae atau Aspergillus sojae. Nah, sementara itu prosesi ini akan memunculkan jamur yang telah dicampurkan tadi akan berwarna kehijauan yang menandakan bahwasannya kacang kedelai hitam dan gandum tersebut telah melalui prosesi fermentasi koji. Selanjutnya yaitu fermentasi yang kedua yaitu fermentasi moromi. Fermentasi moromi dilakukan dengan merendam koji yang dihasilkan dengan larutan air garam dan dibiarkan berfermentasi selama beberapa bulan hingga dengan kurun waktu 4 tahun. Jika memang mau cepat, prosesinya akan berlangsung selama 4 hingga 8 bulan. Itu disebut juga nama fermentasi moromi. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu hidrolisir protein. Hidrolisir protein kedelai diubah menjadi bentuk protein berlarut seperti peptid, pepton, dan asam amino. Asam amino
terutama asam glutamat, merupakan komponen pendukung flavor. Komponen nitrogen pendukung flavor diantaranya arginine, histidine, dan amonia yang membentuk senyawa garam dengan asam glutamat sehingga terbentuk flavor yang enak. Selanjutnya yaitu pembentukan ester. Fermentasi lanjutan dari etanol akan mengubah susunan alkoholnya menjadi asam asetat. Kemudian, asam asetat dan asam laktat bersama asam-asam lainnya selanjutnya akan bereaksi dengan etanol menghasilkan senyawa ester yang membentuk cita rasa dan aroma pada kecap. Ya, dan terakhir reaksi karamelisasi. Reaksi karamelisasi merupakan salah satu reaksi pencoklatan non-enzimatis yang melibatkan degradasi gula akibat panas tanpa adanya asam amino atau protein yang menghasilkan produk akhir berupa polimer tanpa nitrogen berwarna coklat. Dan pada proses itu juga akan terjadinya gula pada suhu tinggi akan membentuk busa, indikator pecahnya sukrosa menjadi fruktosa. Sehingga kecap pun dapat terbentuk dengan cairan yang diambilkan. Ditambahkan ke formulasi insulin sebagai agen tonisitas atau untuk menstabilkan formulasi insulin. Nah, yang kedua ada glukosa. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel-sel tubuh. Nah, insulin ini membantu memindahkan glukosa dari darah ke dalam sel dan digunakan sebagai energi. Nah, selanjutnya ada amonia yang berfungsi sebagai sumber nitrogen dalam proses pembuatan insulin melalui bioteknologi. Dalam kultur sel organisme yang digunakan untuk memproduksi insulin. Nah, selanjutnya ada asam fosfat yang merupakan asam fosfat ini digunakan untuk memodifikasi protein, mempengaruhi aktivitas dan stabilitas insulin yang diproduksi. Dan terakhir ada natrium hidroksida yang dapat digunakan untuk membantu proses pemecahan atau denaturasi yang tidak diinginkan sehingga memudahkan pemisahan insulin dari kontaminan atau protein lain gitu. Nah, selanjutnya di sini ada bahan dasar mikologi, yaitu ada bakteri E. coli dan juga ragi roti. Nah, bakteri E. coli ini lebih mirip insulin manusia sehingga mengurangi resiko reaksi alergi atau efek samping yang sering terjadi pada insulin hewan. Nah, ragi roti ini juga digunakan karena dia lebih unggul dalam menghasilkan insulin dengan struktur yang lebih sempurna dan alami. Nah, digunakan sebagai tempat untuk mengekspresikan gen insulin manusia yang telah dimasukkan ke dalam DNA-nya melalui teknik reaksi genetika. Oke teman-teman, setelah kita dengerin penjelasan dari Tio, di sini bioteknologi insulin ada 5 produk. Dan tadi juga udah dijelasin nih sama Tio, bahan dasarnya apa aja dan mikologinya apa aja. Habis itu kita beralih ke proses-prosesnya, di mana ada 3 proses. Yang pertama itu ada bakteriologi, yang kedua ada enzimologi, dan yang ketiga ada biokimia. Dalam pembuatan insulin memerlukan 2 bakteriologi. Yang pertama bakteriologi Bacillus subtilis dan yang kedua Escherichia coli. Lalu yang kedua ada enzimologi. Di sini enzimologi ada 4 cabangnya. Yang pertama ada DNA polimerase, yang kedua restriksi enzim, yang ketiga protease, dan yang keempat ada karboksireptidase. Untuk yang pertama itu ada DNA polimerase, yang dimana enzim ini
digunakan untuk mengamplifikasikan gen insulin manusia melalui teknik PCR. Apa itu teknik PCR? Teknik PCR merupakan polimerase chain reaction. Yang kedua ada restriksi enzim, di mana enzim ini digunakan untuk memotong DNA pada lokasi spesifik untuk memasukkan gen insulin ke dalam plasmid bakteri tersebut. Lalu ada protease, yang dimana enzim ini digunakan untuk memotong prekursor insulin menjadi insulin yang lebih aktif. Dan yang terakhir ada karboksipeptidase, yang dimana enzim ini digunakan untuk memotong ekor sel terminal insulin tersebut untuk menghasilkan insulin yang lebih aktif lagi. Lalu yang terakhir ada proses biokimia. Ada 4. Yang pertama cloning gen insulin, yang kedua transformasi bakteri, yang ketiga ekspresi gen insulin, dan yang terakhir purifikasi insulin. Untuk yang pertama itu cloning gen insulin, yang dimana gen insulin manusia diisolasi dan dikloning ke dalam plasmid bakteri tersebut. Dan yang kedua ada transformasi bakteri, yang dimana plasmid yang mengandung gen insulin tersebut dimasukkan ke dalam bakteri E. coli. Dan yang ketiga ada ekspresi gen insulin, di mana bakteri E. coli tersebut menghasilkan insulin rekombinan melalui proses ekspresi gen. Dan yang terakhir ada purifikasi insulin, yang dimana insulin rekombinan tersebut dipurifikasi melalui 3 proses. Yang pertama ada proses filtrasi, yang kedua proses sentrifugasi, dan yang ketiga ada proses kromatografi.